Kalau terpilih menjadi anggota DPRD Legislatif Provinsi DKI Jakarta, apa program Yai untuk mencegah adanya KKN di Jakarta? Ya, pencegahan KKN itu adalah adalah korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi tiga hal ini tidak boleh berdampingan dia. Ada korupsi, bagaimana seluruh anggaran APBD itu terlaksana sesuai dengan pos-posnya. Kemarin saya membaca di berita, katanya kebocoran kita tuh 36%, bahkan ada yang bilang hampir 50%. Nah ini tidak boleh terjadi kebocoran. Inilah peran daripada anggota dewan itu meminimalisir kebocoran. Kalau bisa kebocoran itu kita 0%, sehingga anggaran yang besar itu, kalau 30 sekian triliun yang bocor, coba bayangkan kalau kita gunakan untuk kesehatan, untuk pendidikan anak-anak kita, untuk penciptaan lapangan kerja, saya rasa itu akan berdampak yang luar biasa untuk warga DKI kita. Itu. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya Fikri Bareno, profesi pebisnis dan pendakwah, warga Jakarta sejak tahun 79. Saya di Majelis Ulama Indonesia Pusat, Wakil Ketua Komisi Ekonomi, telah 24 tahun di MUI dan Ketua DAI Rantau Minang, Ketua Dakwah DAI Rantau Minang, Ketua Pengajian di Politik Islam, mantan Wasekjen Persaudaraan Alumni 212, mantan Sekjen Ormas Islam, dan di samping itu adalah saya pebisnis. Ulama dan aktivis dakwah dan umat Islam telah meminta dan mendukung saya untuk maju menjadi caleg DPRD DKI Jakarta melalui Partai Umat, guna untuk memperjuangkan Islam, tegakkan agama, bela umat, bela bangsa, bela negara, jihad politik yang mulia. Visi misinya memberantas KKN, menegakkan keadilan, sekolah gratis dan berkualitas, luaskan lapangan kerja, harga-harga terjangkau, ibu kota negara tetap Jakarta dan tidak pindah. Mari dukung, sukseskan, dan bantu sharekan video ini kepada warga Jakarta Pusat untuk coblos nomor urut 10 Fikri Bareno, DPRD DKI Jakarta, Dapil 1 Jakarta Pusat, Partai Umat. Sekali lagi saya ulang, Fikri Bareno, DPRD DKI Jakarta, nomor 10, Partai Umat nomor 24. Ingat, 14 Februari 2024. Amin presidennya. Fikri Bareno, DPRD DKI Jakartanya, menang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan jangan golput, karena Ijtima Ulama telah mengharamkan golput. Terima kasih kepada para media yang telah meliput. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dilakukan oleh DKI apa untuk di Jakarta? Baik. Langsung. Ya. Ada beberapa yang menjadi agenda itu adalah bagaimana kita memberantas KKN di seluruh lininya dengan anggaran APBD DKI yang hampir 80 triliun itu bisa dimaksimalkan untuk membangun dan kesejahteraan daripada masyarakat DKI. Itu harus menjadi program utama. Tetapi tidak hanya itu, ada dengan visi menegakkan keadilan. Bagaimana APBD DKI kita itu kita melahirkan keadilan penggunaan daripada APBD-nya, dan anggaran-anggarannya itu kita harus teliti betul di mana yang
yang tepat sasaran dan yang tidak. Dan begitu juga kita akan memperjuangkan sekolah gratis dan berkualitas kepada anak-anak DKI kita dari yang SD sampai perguruan tinggi. Sebab APBD kita besar, sementara dia sekolah tinggi, kita ingin anak-anak kita, generasi kita ke depan menjadi anak-anak yang berpendidikan sehingga bisa membangun bangsa dan negara, menjadi aset bagi masyarakat kita. Dan tentu juga adalah bagaimana meluaskan lapangan kerja. Hari ini setelah COVID pengangguran kita meningkat, ini tugas pengemban amanah ke depannya. DPRD bersama dengan seluruh pemerintahannya dengan gubernurnya pilih nantinya, bagaimana lapangan kerja bisa ditingkatkan dengan begitu juga harga kebutuhan pokok yang hari ini tinggi, bagaimana harga kebutuhan pokok masyarakat kita bisa terjangkau. Dan tidak kalah penting, kita sebagai warga Jakarta ingin memperjuangkan ibu kota negara yang punya historis besar. Jakarta sebagai ibu kota negara, kita ingin tetap eksisnya ibu kota itu adalah di Jakarta. Itu. Terima kasih. Yang kedua, Yai, kalau nanti Yai terpilih menjadi anggota DPRD legislatif di Provinsi DKI Jakarta, apa program Yai untuk mencegah adanya KKN di Jakarta? Iya, pencegahan KKN itu adalah adalah korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi tiga hal ini tidak boleh berdampingan dia. Ada korupsi, bagaimana seluruh anggaran APBD itu terlaksana sesuai dengan pos-posnya. Kemarin saya membaca di berita, katanya kebocoran kita tuh 36%, bahkan ada yang bilang hampir 50%. Nah ini tidak boleh terjadi kebocoran. Inilah peran daripada anggota dewan itu meminimalisir kebocoran. Kalau bisa kebocoran itu kita 0%, sehingga anggaran yang besar itu, kalau 30 sekian triliun yang bocor, coba bayangkan kalau kita gunakan untuk kesehatan, untuk pendidikan anak-anak kita, untuk penciptaan lapangan kerja, saya rasa itu akan berdampak yang luar biasa untuk warga DKI kita. Itu. Sukses, semoga menang dan jadi amin. Ya Rabbal Alamin. Sukses ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bang Egy, kepada Pak Kiai, bersama Pak Kiai Tatang, kita silakan ke depan karena 5 menit lagi waktu tepat jam 13 acara akan kita mulai. Sesuai dengan jadwal kita on the time jam 13.